Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadullah dengan NIM 2157205 Teknik Informatika dari STIMIK Jakarta. Di sini saya akan membahas dan mempresentasikan tentang menumbuhkan budaya transparansi dan akuntabilitas. Pendahuluan, mengapa transparansi dan akuntabilitas penting? Karena yang pertama itu memperkuat kepercayaan. Budaya keterbukaan dan tanggung jawab membuat karyawan dan pemangku kepentingan lebih percaya pada organisasi. Lalu meningkatkan efektivitas kerja. Keterbukaan informasi memudahkan koordinasi, perencanaan, dan penyelesaian tugas. Lalu mematuhi regulasi. Transparansi dan akuntabilitas penting untuk memenuhi standar hukum dan regulasi. Meningkatkan reputasi. Organisasi yang terbuka dan bertanggung jawab dipandang lebih positif oleh publik. Definisi transparansi. Transparansi adalah keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan dan akurat kepada semua pemangku kepentingan. Keterbukaan informasi mengenai kebijakan, prosedur, dan keputusan dapat diakses oleh semua pihak terkait. Pelaporan keuangan yang terbuka. Informasi keuangan harus jelas, mudah dipahami, dan disajikan secara berkala. Proses perekrutmen yang jelas. Perekrutan dilakukan secara terbuka, berbasis kompetensi, dan disosialisasikan dengan yang baik. Contoh transparansi, publikasi laporan tahunan organisasi, penyampaian rencana strategis kepada karyawan, dan komunikasi terbuka terkait perubahan kebijakan dan struktur organisasi. Manfaat transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, kepercayaan publik dan karyawan. Menumbuhkan keyakinan bahwa organisasi dapat diandalkan dan memiliki integritas. Efektivitas organisasi. Mempermudah pengelolaan risiko dan perbaikan proses kerja. Kepatuhan terhadap regulasi. Memastikan bahwa setiap tindakan sesuai dengan hukum dan standar profesional. Reputasi yang kuat. Organisasi yang terbuka dan bertanggung jawab mendapatkan kepercayaan lebih dari publik dan pemangku kepentingan. Faktor pendukung transparansi. Faktor-faktornya itu adalah satu, komunikasi terbuka. Penyedia saluran komunikasi yang efektif baik melalui tatap muka, email maupun platform digital. Yang kedua, akses informasi yang mudah. Sistem informasi yang memungkinkan semua pihak mengakses data yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, dukungan teknologi menggunakan teknologi seperti intranet atau sistem pelaporan yang mudah transparansi. Yang keempat, budaya keterbukaan. Mendorong budaya keterbukaan di semua level organisasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi. Yang kelima, ada struktur tanggung jawab yang jelas, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga setiap anggota tim tahu perannya masing-masing. Lalu ada proses evaluasi dan penilaian kerja. Penilaian teratur dan berbasis pada indikator yang objektif. Dukungan kepemimpinan dan regulasi. Kepemimpinan yang konsisten menegakkan aturan dan regulasi untuk memastikan akuntabilitas. Terus ada penerapan konsekuensi yang tegas. Memberlakukan penghargaan dan sanksi yang adil untuk setiap tindakan atau hasil kerja yang dicapai. Lalu ada peran kepemimpinan dalam transparansi dan akuntabilitas. Pemimpin sebagai contoh. Pemimpin yang bersikap terbuka dan bertanggung jawab dapat menginspirasi karyawan untuk melakukan hal yang sama. Terus memberikan arah dan pelatihan. Mengadakan pelatihan yang memperkuat nilai transparansi dan akuntabilitas di tempat kerja. Mendorong keterbukaan dan keberanian untuk melapor. Pemimpin perlu mendorong karyawan untuk menyampaikan ide, kritik, atau laporan secara terbuka tanpa rasa takut. Manfaat transparansi dalam organisasi itu bisa meningkatkan kepercayaan dengan adanya transparansi karyawan dan pemangku kepentingan merasa lebih dihargai dan dilibatkan dalam organisasi, mengurangi konflik,
Informasi yang jelas dan terbuka meminimalkan potensi konflik karena mengurangi kesalahpahaman. Mendorong kolaborasi. Keterbukaan informasi memfasilitasi kerjasama antar departemen atau tim. Manfaat akuntabilitas dalam organisasi. Yang pertama itu menjamin kualitas dan integritas kerja. Jadi setiap orang bertanggung jawab atas pekerjaan mereka sehingga kualitas dapat dijaga. Lalu mendorong perbaikan berkelanjutan. Kesalahan atau kekurangan dapat diidentifikasikan dan diperbaiki lebih cepat. Mengurangi penyalahgunaan. Akuntabilitas mengurangi resiko penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Lalu ada tantangan dalam membangun budaya transparansi. Yang pertama itu hambatan budaya. Kadang-kadang budaya organisasi tidak mendukung keterbukaan, seperti budaya tertutup atau birokratis. Terus kurangnya dukungan teknologi. Tidak semua organisasi memiliki sistem yang memadai untuk mendukung keterbukaan informasi, resiko data dan privasi. Perlu berhati-hati agar transparansi tidak melanggar privasi atau data sensitif. Lalu tantangan dalam membangun akuntabilitas. Rasa takut akan kritik. Banyak orang enggan mempertanggungjawabkan tindakan mereka karena takut disalahkan. Menegakkan kebijakan yang lemah, kebijakan yang tidak diterapkan secara konsisten dapat menghambat akuntabilitas. Lalu ada kesulitan dalam mendefinisikan tanggung jawab, yaitu kurangnya kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab dapat menghambat penerapan akuntabilitas. Lalu ada strategi untuk meningkatkan transparansi. Pertama itu implementasi sistem pelaporan terbuka. Sistem yang memungkinkan semua pemangku kepentingan melihat laporan keuangan dan kinerja. Ada pelatihan dan komunikasi berkala. Memberikan pelatihan rutin untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan terkait transparansi. Lalu ada evaluasi dan penilaian transparan. Penilaian kerja yang terbuka sehingga setiap orang tahu hasil kerjanya dinilai secara objektif. Ada juga pembagian tugas yang jelas. Jadi setiap anggota tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengurangi tumpang tindih pekerjaan. Sistem evaluasi kinerja yang berkala. Sistem yang mengukur kinerja secara teratur sehingga semua orang bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Penerapan konsekuensi yang tegas. Reward dan konsekuensi yang sesuai dengan kinerja memberikan penghargaan bagi kinerja baik dan sanksi untuk pelanggaran. Jadi kesimpulannya, menumbuhkan budaya transparansi dan akuntabilitas adalah landasan penting bagi keberhasilan organisasi. Dibutuhkannya dukungan teknologi, kepemimpinan, dan budaya kerja untuk menciptakan organisasi yang terbuka dan bertanggung jawab. Dengan budaya transparansi dan akuntabilitas, organisasi dapat lebih dipercaya dan mempertahankan reputasi positif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.